Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan. Oleh sebab itu, Indonesia kaya akan perairan laut seperti spesies fauna laut dan terumbu karang. Potensi sumber daya kelautan Indonesia apabila dikelola dengan tepat, maka akan memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran bagi Indonesia. Pengembangan potensi perekonomian kelautan dapat dilakukan di berbagai sektor. Namun, untuk mampu mengembangkannya, kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia itu ada potensi fisik, potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih, potensi sumber daya tidak pulih, potensi geopolitik, dan potensi sumber daya manusia. Potensi fisik. Dari segi fisik, Indonesia memiliki luas laut teritorial pedalaman seluas 284.000 km persegi, luas zona ekonomi eksklusif seluas 2,9 juta km persegi, dan luas laut 12 mil seluas 279.000 km persegi. Potensi pembangunan, yaitu ada sumber daya yang dapat diperbaharui seperti perikanan, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas, energi kelautan seperti gelombang, angin, dan juga pasang surut. Laut Indonesia juga menyediakan jasa-jasa lingkungan diantaranya pelabuhan, pariwisata, dan juga pergunungan. Keempat hal tersebut sangat berpotensi membantu dalam pembangunan Indonesia. Potensi sumber daya tidak pulih. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, serta bahan tambang yang besar. Kemudian juga ada potensi sumber daya gas bumi. Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebanyak 135,6 triliun kaki kubik. Potensi geopolitik, Indonesia terletak pada posisi silang atau strategis, sehingga memberikan peluang bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi. Potensi ini dapat digunakan Indonesia sebagai potensi geopolitik. Indonesia terletak pada posisi silang atau strategis, sehingga memberikan peluang bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi. Potensi ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam bidang politik dan ekonomi antar bangsa. Potensi sumber daya manusia. Sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan pusat-pusat kegiatan perekonomian. Potensi penduduk di pulau-pulau merupakan akses strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada kinerja pembangunan kelautan. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang baik dapat menjadi salah satu sumber bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil dari perikanan menghasilkan prospek pemasaran yang cukup baik. Hal ini didukung peningkatan konsumsi ikan per kapita dunia. Permintaan produk sektor kelautan dan perikanan ditentukan oleh jumlah konsumen, pola konsumsi, tingkat pendapatan masyarakat, serta tingkat harga yang terjadi di pasar. Meskipun demikian, pasar domestik tetap merupakan pasar yang penting bagi produksi kelautan dan perikanan. Isu strategis pembangunan sumber daya kelautan Indonesia terkait akan 4 hal, yaitu diversifikasi sumber daya pertambangan, pengembangan pariwisata bahari, pembangunan perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Diversifikasi sumber daya pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam pengembangan kelautan. Potensi tersebut masih memerlukan eksplorasi agar didapatkan cadangan baru. Pengembangan pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari merupakan sektor efisien dalam bidang kelautan. Oleh sebab itu, pengembangan perlu mendapatkan prioritas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan pembangunan perikanan harus disertai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini menyangkut persoalan internal masyarakat pesisir. Hal ini berkaitan dengan aspek sosial budaya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.